Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Ega Oktavia Sinaga dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang rangka panggul atau anatomi panggul beserta ukurannya, dan yang kedua yaitu rangka kepala bayi beserta ukurannya, dan yang terakhir adalah tentang mekanisme persalinan pada ibu. Yang dimana tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL dengan dosen pengampu Ibu Luciana Gultom, SST MKes. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang rangka panggul atau anatomi panggul pada wanita beserta dengan ukurannya. Rangka panggul memiliki dua bagian yang membentuk daripada panggul itu sendiri. Yang pertama yaitu bagian keras yang dibentuk oleh tulang, dan yang kedua yaitu bagian lunak yang dibentuk oleh otot atau ligamen. Tulang panggul terdiri dari dua tulang paha, kiri dan kanan, atau sinistra dan dekstra, yang sering disebut dengan os cossae, dan yang kedua yaitu tulang kelangkang atau yang disebut dengan os sacrum, dan yang ketiga yaitu tulang ekor atau yang disebut dengan os coccygeus. Tulang ekor juga sering disebut dengan tulang tungging. Dan dua tulang pangkal paha terdiri dari tiga bagian yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu tulang usus bagian kanan dan kiri atau dekstra dan sinistra, yang disebut dengan os ilium dextra dan os ilium sinistra, kanan dan kiri. Dan yang kedua yaitu tulang duduk yang sering disebut dengan os ischium dextra dan sinistra. Dan yang ketiga adalah tulang kemaluan atau sering disebut dengan os pubis. Dan bagian atas daripada os ilium atau tulang usus disebut dengan crista iliaca, kanan dan kiri atau dextra dan sinistra, memiliki pinggiran yang tebal. Dan bagian daripada crista iliaca yaitu bagian depan crista iliaca memiliki terdapat tonjolan yang disebut dengan sias, yaitu spina iliaca anterior superior. Dan yang kedua yaitu bagian bawah sias terdapat tonjolan yang disebut juga dengan CAI, yaitu spina iliaca anterior inferior. Dan bagian belakang crista iliaca terdapat tonjolan yang disebut dengan spisis, yaitu spina iliaca posterior superior. Dan di bawah daripada spisis terdapat SIP, yaitu spina iliaca posterior inferior. Dan di bawah SPI terdapat tonjolan besar yang disebut dengan incisura ischiadica major. Dan di bawah incisura ischiadica major terdapat spina ischiadica. Dan di bawah spina ischiadica terdapat incisura ischiadica minor. Baik, pada oslium atau tulang usus terdapat lajur yang disebut juga dengan linea terminalis, yang merupakan batas antara panggul besar dan panggul kecil. Tulang duduk berfungsi untuk menopang berat badan kita saat ingin duduk, yang biasa juga disebut dengan os ischium. Tulang kemaluan membatasi dua lubang yang disebut dengan foramen obturatorium. Ada dua, ada di bagian dekstra dan sinistra, bagian kanan dan kiri. Dan di atas daripada lubang foramen ini di sampingnya terdapat lingkungan sendi yang disebut juga dengan acetabulum, yang terdapat yaitu di bagian kanan dan kiri. Tulang kemaluan yang menghubungkan ke tulang usus disebut ramus superior os pubis, dan tulang kemaluan yang menghubungkan ke tulang duduk
disebut dengan ramus inferior os pubis. Ramus kiri dan kanan membentuk segi tiga yang disebut dengan arcus pubis. Yang berbentuk segitiga ini disebut dengan pora sakaria anterior, dan lubang-lubang ini akan dilalui oleh urat-urat saraf yang membentuk plexus sakaria. Dan di atas os sacrum terdapat promontorium, dan di bagian belakang terdapat juga cuat-cuat berduri, yang disebut dengan crista sacralis. Baik, dan bagian yang terakhir yaitu tulang tungging atau tulang ekor yang biasa disebut dengan os coccygis, memiliki 3-5 ruas yang bersatu apabila persalinan. Ujung tulang tungging dapat bergerak. Yang tujuan dari pergerakan itu yaitu memperbesar ukuran PAP atau pintu atas panggul. Bidang-bidang panggul. Panggul kecil memiliki 4 bidang. Yang pertama PAP, pintu atas panggul, dan yang kedua yaitu bidang sempit panggul, yang ketiga bidang luas panggul, dan yang keempat bidang bawah panggul atau disingkat dengan PBP. Batas atas dari panggul kecil berbentuk oval. Batasnya yaitu ada tulang anterium, sayap sakrum, linea iliaca, ramus os pubis, dan pinggir atas simfisis. 3 ukuran yang ditentukan mulai dari PAP, pintu atas panggul. Yang pertama ada ukuran diameter anterior posterior, yaitu berukuran 11 cm. Dari protorium ke simfisis yang ukurannya 11 cm. Dan ukuran transversal yaitu 12,5 cm, dan ukuran serong atau ukuran obrik yaitu berukuran 13 cm. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi rangka kepala bayi. Kepala bayi terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian wajah, dan yang kedua ada bagian tengkorak kepala, dan yang ketiga adalah sutura-sutura pembaginya. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian wajah, yaitu ada tulang pipi atau disebut dengan os zygomaticum, dan tulang hidung atau yang disebut dengan os nasal, dan bagian atas mata atau yang disebut dengan stemoid, dan bagian bawah mata atau yang disebut dengan ethmoid, dan bagian tulang rahang atas yang disebut dengan os maxilla, dan rahang bagian bawah atau os mandibula. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang bagian tulang tengkorak. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu tulang dahi atau disebut dengan os frontal, dan yang kedua yaitu os parietal atau tulang ubun-ubun, dan os occipital atau tulang kepala belakang. Dan yang keempat yaitu os temporalis atau tulang temporalis kiri dan kanan, atau disebut juga dengan tulang pelipis. Dan saya di sini juga akan menyebutkan bagian-bagian ubun-ubun. Ubun-ubun itu bisa juga disebut dengan fontanella, dan fontanella ini terbagi atas 2 bagian, yaitu ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Dan ubun-ubun besar yang berbentuk seperti segi 4 ini biasanya disebut fontanella mayor atau sering disingkat dengan UUB, yaitu ubun-ubun besar. Dan ubun-ubun kecil yang seperti berbentuk segitiga ini sering disebut dengan fontanella minor atau sering disingkat dengan UUK atau ubun-ubun kecil. Dan saya juga di sini akan menjelaskan bagian sutura-sutura pembagi rangka kepala bayi.
Dan bagian-bagian sutura pembagi rangka kepala bayi terdiri dari 4, yaitu pertama, sutura frontal yang membagi antara frontal kiri dan kanan. Dan yang kedua ada sutura sagittalis, yaitu yang membagi antara parietal dengan parietal kiri dan kanan, dan sutura coronalis yang membagi antara parietal kiri dan kanan ke frontal kiri dan kanan, dan sutura lambodalis yang membagi antara parietal kiri dan kanan dan occipital yang berbentuk seperti segitiga. Ukuran kepala bayi terbagi atas 2, yaitu ukuran muka belakang dan ukuran melintang. Yang pertama saya akan membahas tentang ukuran muka belakang. Yang pertama ada suboccipito sampai ke brigmatica yang ukurannya 9,5 cm. Suboccipito dari belakang ke brigmatica itu 9,5 cm. Dan yang kedua suboccipito ke frontalis dari belakang ke bagian depan frontalis, yaitu ukurannya 11 cm. Dan fronto ke occipitalis dari depan ke belakang yang mana ukurannya 12 cm. Dan mento ke occipitalis dari dagu, mento adalah dagu, ke occipitalis bagian belakang yang ukurannya 13,5 cm. Dan submento ke brigmatica, yaitu mento ke brigmatica ukurannya 9,5 cm. Dan di sini saya juga akan menyebutkan ukuran melintang, yaitu dari tengkorak temporalis atau pelipis, temporal kiri atau kanan, jaraknya itu ukurannya adalah 8 cm. Brig parietal kiri dan kanan ukurannya itu 9 cm. Dan saya di sini juga akan menyebutkan ukuran keliling kepala bayi yang terdiri dari 4 bagian. Yaitu yang pertama sirum parietal fronta ke occipital itu bentuknya seperti melingkar atau mengeliling, yang ukuran kelilingnya yaitu 34 cm. Dan sirum parietal mento dari dagu ke belakang atau occipitalis yaitu 35 cm dari dagu ke occipito. Dan sikrum parietal occipito ke brigmatica yaitu ukurannya 32 cm. Dan yang terakhir submento dari dagu ke brigmatica itu ukurannya 32 cm. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan, yang dimana mekanisme persalinan terdapat 7 langkah. Yang pertama yaitu adjustment, di mana kepala memasuki PAP dan posisi kepala simplichimus atau sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Karena adanya his, kepala mulai menurun. Dan yang kedua descent atau penurunan, mengalami penurunan stimulus anterior di mana sutura sagittalis mendekati promontorium, adanya his, kepala mendekati simplicis. Yang ketiga adalah fleksi, dagu mendekati kepala bayi, kepala sudah mencapai hot 11 secara otomatis. Keempat, putar paksi dalam, subocciput berada di depan. Dan yang kelima, ekstensi, dagu menjauhi dada, lahirlah kepala bayi melalui dahi, mata, hidung, dan mulut. Dan yang keenam yaitu putar paksi luar, kepala bayi akan menyelesaikan sumbu janin lahir. Dan yang ketujuh adalah ekspulsi, lahirnya bahu bayi terlebih dahulu dan lahirlah bayi atau janin. Terima kasih Bu.